Selamat sore kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 15 April 2020. Bincang Global kita kali ini kawan global bersama Yayasan Plan Indonesia ini akan berdiskusi mengenai sekolah aman dari COVID-19. Kali ini di studio kami kawan global telah hadir 3 narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kami di Global FM Lombok. Kita langsung saja sapa narasumber yang pertama. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Bapak Dr. Haji Aidi Furqon, SPD, MPD. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat, kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat terus. Baik, semangat terus ya Pak ya. Iya. Nah, sekali lagi kawan global, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Ditemani oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, Bapak Haji Ridho Ahyana. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho ya saya manggilnya ya. Siap ya. Pak Ridho, kawan global, sekali lagi beliau adalah Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB. Dan ditemani pula oleh satu-satunya wanita, Mbak Maulina Utaminingsih. Selamat sore Mbak Maulina. Selamat sore. Apa kabar Mbak Maulina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Maulina sendiri kawan global, beliau adalah Proyek Koordinator Yayasan Plan Internasional Indonesia. Sekali lagi, tema kita, topik kita kali ini adalah sekolah aman dari COVID-19. Nah, Kika pertama kali mau nanya dulu nih kepada Pak Aidi nih. Beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Libur sekolah diperpanjang ya Pak ya? Ini perpanjangan yang ketiga kali. Perpanjangan ketiga kali. Mulai tanggal 16 Maret yang lalu. Kemudian perpanjangan kedua itu pada akhir Maret, pertengahan Maret sampai tanggal 23 Maret. Kemudian 23 Maret yang lalu sekarang masuk ke bulan April. Bulan April ini pada perpanjangan kedua itu sampai 13 April. Kemudian perpanjangan yang ketiga ini adalah sampai dengan 27 April. Oke, semoga saja memang keadaan lebih membaik ya. Mudah-mudahan. Pak Aidi Dan ya. para murid merindukan untuk segera belajar. Betul, ketemu langsung. Betul sekali. Mereka cuman paling ketemunya kadang lewat medsos, lewat telepon-teleponan dan sebagainya gitu ya. Nah, Pak Aidi, sesuai dengan tema kita kali ini adalah sekolah aman dari COVID-19. Maunya sih semuanya gitu ya, aman gitu ya. Nah, apa sih Pak satuan pendidikan yang aman bencana dan bagaimana sih penerapannya di Provinsi NTB sendiri? Ya, sekolah aman bencana itu adalah sekolah yang mengkondisikan lingkungannya, pelayanannya, dan penyediaan fasilitasnya agar warganya terhindar dari bencana. Bencana itu ada yang sifatnya alam, ada yang non-alam, dan ada yang sosial. Yang saat ini kita hadapi ini adalah bencana non-alam, yaitu COVID-19 ini. Kalau bencana alam itu gampang lah kita lihat. Ada gempa bumi, ada angin puting beliung, ada banjir. Itu bencana alam. Pada posisi seperti itu juga sekolah harus mengantisipasi penyiapan kondisi fasilitasnya, kemudian pelayanannya. Misalnya di sekolah itu ada petunjuk arah kemana titik kumpul, kemudian di sekolah itu disediakan layanan bagaimana untuk memfasilitasi agar para siswanya itu selamat. Pada posisi saat seperti ini dengan adanya COVID-19, sekolah aman dari bencana itu orientasinya adalah sekolah yang menyediakan fasilitas, pelayanan, dan edukasi agar terhindar dari penyebaran COVID-19 yang merupakan bencana non-alam. Nah, bagaimana penerapannya di NTB? Saat ini kami bersama teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang menangani SD, SMP, dan PAUD. Kemudian kami di provinsi itu menangani SMA, SMK, SLB. Sudah berupaya maksimal agar pertama melakukan edukasi baik itu kepada warga sekolah maupun kepada orang tua wali murid
yang saat ini mendampingi anak-anaknya belajar. Itu yang edukasi. Kemudian yang kedua yang dilakukan penerapannya adalah menyediakan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah sarana pendukung. Misalnya pada saat pelayanan sekolah yang saat ini meskipun belajar mandiri di rumah dilakukan, tetapi sekolah itu tidak close sama sekali. Ada jadwal piket untuk melayani masyarakat, lebih-lebih melayani anak pada saat belajar mandiri seperti ini. Nah, secara fisik fasilitas yang disiapkan itu seperti ada sekolah yang kreatif sudah membangun gerbang disinfektan. Ada juga yang melaksanakan bilik disinfektan. Ada juga sekolah kita yang kreatif membuat cairan hand sanitizer. Dan itu juga terakhir berikutnya adalah ada sekolah juga yang saat ini sudah membuat masker, terutama dibuat oleh teman-teman SMK yang jurusan tata busana. Nah, posisi sampai hari ini saya sudah mencermati itu sekitar 3.000-an masker tersalur ke masyarakat, baik itu orang tua, wali murid, warga sekolah maupun siswa sendiri yang dan ke depan dalam waktu insya Allah mudah-mudahan minggu ini selesai ada sekitar 1.000-an yang akan kami berikan kepada tim penanggulangan COVID-19 di pemerintah provinsi untuk bisa memfasilitasi kebutuhan masker di tengah masyarakat. Nah, bentuk-bentuk yang sudah dilakukan seperti itu di lingkungan pendidikan di Nusa Tenggara Barat sudah terlaksana. Dan kita sudah melakukan evaluasi sampai dengan sebelum saya datang kemari, saya mengunjungi beberapa sekolah yang juga para gurunya butuh penguatan, butuh informasi bagaimana menangani proses pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah oleh anak-anak itu. Dan saya melihat juga fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan lengkap dengan sabun itu juga ada di sekolahan. Jadi itu betul-betul yang sudah dilakukan oleh kita di dunia pendidikan. Oh, itu bisa pula dikatakan sebagai membantu pencegahan COVID-19 ya, Pak ya? Betul. Justru langkah kita mencegah itu akan membiasakan mereka datang sebelum masuk ruangan atau masuk ruang kerja. Kami termasuk di Dikbud itu harus kami dicek suhu badan, harus dicuci tangan, kemudian di pintu gerbang itu sudah disambut oleh gerbang disinfektan. Nah, itu secara sungguh-sungguh kita lakukan dan sekolah-sekolah juga mencontohi itu. Nah, namun kan saat ini anak-anak lagi masuk sekolah nih, siapa yang memanfaatkannya? Yang manfaatkannya ada staf tata usaha kita yang bergilir masuk, kemudian ada juga guru-guru kita yang bergilir masuk untuk melayani anak-anak kita belajar secara mandiri di rumah. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Ridho, kita ke Pak Ridho nih. Seperti yang diketahui memang bahwa anak-anak dan orang lanjut usia ya Pak Ridho ya, ini adalah kelompok yang memang cukup rentan terhadap penyebaran COVID-19. Sejauh ini apa nih Pak langkah-langkah yang sudah diambil oleh BPBD untuk pencegahan penyebaran virus pada anak-anak, terutama untuk yang berada di wilayah pedesaan yang mungkin sama sekali atau bukan sama sekali sih, sedikit sekali memiliki akses terhadap internet atau tidak bisa belajar secara online nih Pak Ridho. Oke, terima kasih Mbak Maulin. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Kadis Dikbud tadi. Di hari-hari kemarin, atau di bulan-bulan kemarin kita menghadapi banyak bencana menjadi kesulitan, Mbak. Ada bencana satu desa, makanya sebelum saya lanjutkan, ada 995 desa itu bencananya sampai 3.600 dalam artian di satu lokasi itu bisa sampai 3-4 bencana. Itu yang bikin kami kewalahan. Tapi ternyata setelah munculnya ini, yang kemarin kok ringan gitu Mbak. Jadi ringan yang kemarin. Bencana yang numpuk itu ringan. Karena semua sudah berjudul. Misalnya ada satu bencana, asesmen kebutuhannya apa, plot mana yang mati, mana yang meninggal, mana yang ini kumpulin, mana yang perlu buatin tenda. Nah ini, kok kami jadi bodoh semua di BPBD. Apa yang harus kami lakukan, Mbak? Sementara telepon kiri kanan, ini gimana? Ini pelajar pulang, ini TKI pulang, ini TKI pulang. Masya Allah. Oke, kami juga tidak berkecil hati untuk hal-hal yang itu. Yang kami khawatirkan bukan dari yang pulang, itu adalah yang kami khawatirkan orang yang akan ditemui kepulangannya itu setelah kepulangannya. Tentunya kami pemerintah BPBD punya kelompok-kelompok yang di masyarakat yang sudah terbentuk. Di sana ada forum pengurangan risiko bencana desa,
Ya, ada kampung siaga bencana, ada TSBD, tim siaga bencana desa, ada KMPB, komunitas masyarakat peduli bencana. Kami masuk lewat jalur yang itu. Orang-orang yang sudah terdidik dan terlatih. Nah, kalau memang di desa itu tidak ada desa tangguhnya, pasti di sana ada forumnya, forum desa, untuk cikal bakal menuju desa tangguh itu. Kalau memang pun tidak ada hal seperti itu, pasti di sana ada tim siaga bencana, pasti ada di desa itu tim-tim tersebut. Itulah mengenai jalur-jalur kami masuk. Nah, itu di satu desa itu anggotanya sekitar 35, itu bisa beranak 20 per orang. Berhenti. Ya, jadi itu di sana sudah ada timnya. Di TS misalnya di desa tangguh bencana udah ada timnya, tim kesehatannya ada, tim pendidikannya ada, tim evakuasinya sampai tim logistiknya ada. Itulah yang kami fungsikan untuk masuk ke jalur-jalur yang itu. Setiap desa sudah ada itu? Sudah ada, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Apa itu menyelesaikan masalah? Tidak. Lalu? Tidak. Misalnya Mbak bikin di desa A, tapi desa A itu terdampak, siapa yang akan membantu dia? Kami mengutamakan yang prioritas. Ternyata yang diharapkan adalah sumber bantuan dari mereka yang tidak terdampak. Seperti yang kami bentuk sekarang ini, Pak Kepala juga maklum. Misalnya di Batu Kumbung, Pak, di desa Batu Kumbung. Desa Batu Kumbung itu kan minim sekali bencananya. Tapi mari kita lihat pada situasi bencana, kami analisa kemarin, kami evaluasi. Orang Batu Kumbung itu sepi di desanya, membantu desa-desa sebelah yang terdampak. Itu yang sekali. Makanya kalau di tentaranya ya Mbak ya, di angkatannya, ini kompibannya ada di desa yang tidak terdampak. Itulah yang kami latih habis-habisan. Karena desa ini pasti terdampak. Kalau tidak bencana yang satu, nanti dia akan kena bencana yang dua. Kalau tidak bencana yang dua, nanti dia akan kena bencana yang tiga. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa 995 desa itu 3.612 banyak bencananya. Di bencana yang kemarin, begitu kena gempa bumi, kita buatin dia huntara. Minggu depan huntara itu berendam. Kami evakuasi jam 1 malam. 2 hari lagi ternyata huntara itu terbang, kena angin puting beliung. Nah, belum lagi itu, Bang. Jadi 2 sampai 3 sampai 4 di satu desa bencana itu. Nah, termasuk mengenai apa sih yang dibutuhkan untuk si Copit ini, Mbak. Dosa kita anggap aja si Copit ini, kita tidak tahu dari mana dia mulai. dari mana dia mulai, dari mana masuknya, pemetaannya seperti apa, petanya seperti kan juga bingung bagaimana membuat petanya. Jalur evakuasinya seperti yang dikatakan sama Pak Kadis tadi. Jalur evakuasinya pasti dievakuasi ke sana, titik kumpulnya pasti akan kumpul bersama. Nah, yang satu ini, kalau yang satu ini masuknya lewat mana, kumpulnya di mana, Mbak? Ya, sebenarnya kalau di bagian bencana itu sudah ada di buku-buku semua. Cuman kami tidak perdalam dia, karena kami juga tidak tahu kapan datangnya yang satu ini. Sudah ada di buku-buku, ada di buku-buku saku kami ada. Lalu kalau misalkan ada PMI yang pulang nih, itu langkah yang dilakukan BPBD sendiri seperti apa nih? Itu dia yang saya katakan tadi, bingung-bingungkan, Mbak. Ini pulang, anak ponpes ini pulang, ya tampung di sini aja. Sempat tampung di sini aja, dia berontak. Terus kamu ngapain? Kami tunggu dulu yang teknis gitu, Mbak, karena kami tidak bisa melaksanakannya. Nah, itu kan itu semua butuh kesabaran. Tapi kalau anak-anak yang pulang, saya sangat yakin sekali anak-anak pasti sabar. Yang tidak bisa sabar itu orang tua yang kami hadapi sekarang ini, dan ketidakjujuran dari kita semua. Itu Pak Kadis. Ya. Baik. Ini dijemput, ini angkut tidak aneh, ini. Tidak ada keterbukaan, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan bahwa dia baru pulang gitu ya. Pulang, ya. Bapak ini batuk anak ini sudah ada dari sebelum isu ini ada. Saya jelasin baik-baik. Begitu Bapak kena batuk, berarti ada kondisi tubuh yang sedikit menurun. Di sedikit menurun itulah masuk barang ini.
Ketika kondisi Bapak ndak fit, alah ndak usah dikarang-karang, jurusan antum tidak itu. Iya. Itu Pak Kepala. Wow. Tidak gampang kita menjelaskan orang. Itu tua. kendala di lapangan ya, Itu kendala Pak di lapangan. Ridho ya. Saya yakin kalau anak-anak, apalagi mulu ponpes, injak satu gurunya sujud pun bisa. Tapi ini yang Masyarakat. orang-orang yang mengerti yang kita hadapi. Nah, itu kendala ada di lapangan, tapi insya Allah kami sudah berkoordinasi. Sekarang sudah semua menjemput masyarakatnya sendiri-sendiri. Oke. Di pelabuhan-pelabuhan sudah ada yang menjemput. Sudah ada berita dari Lombok Timur datang sekian, dari pasukan Lombok Timur sudah siap. Sama tenda-tenda khusus untuk Lombok Timur sudah siap. Berarti tempat karantina pun sudah siap gitu ya? Sudah siap. Oke. Ada tenda untuk pemeriksaan baru berangkatin pulang. Dari Lombok Tengah sudah siap. Jadi kayak apa namanya ya? Kayak kemah bakti itu Mbak di pelabuhan. Baik. Nah, dan petugas-petugas kita alhamdulillah yang saya berikan apresiasi terus terang, yang TNI Polri pantang mundur karena maklumat Mbak. Dia mau mundur apa dimundurin itu aja pilihannya. Baik. Nah. Oke. Seru ya. Nah, untuk Mbak Maulina nih, nanti kita beralih lagi ke Pak Ridho dan juga Pak Aidi. Untuk Mbak Maulina, apa aja sih Mbak Maulina yang sudah dilakukan Plan Indonesia ini dalam penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana? Bercerita tentang plan, itu sebenarnya kalau plan ini sudah sejak bencana Aceh 2004 dulu, itu juga sudah turun ya. Ketika ada bencana, plan selalu berkontribusi untuk bagaimana mengaktifkan pendidikan pada saat situasi darurat. Kemudian sampai perjalanannya memang kemudian kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan menteri berkaitan dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Hingga sekarang akhirnya setelah sekian tahun akhirnya terbit juga peraturan menteri nomor 33 yang berkaitan dengan penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, di Permendikbud ini itu sudah dijelaskan bagaimana sekolah merencanakan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Nah, jadi harapannya sekolah-sekolah itu sudah mempunyai perencanaan. Jadi sebelum, saat, dan sesudah. Jadi jangan sampai ketika dalam situasi darurat belum ada perencanaan. Itu yang biasanya bikin orang jadi kaget. Wah, habis ini terus ngapain ya? Kayak kemarin waktu gempa itu juga terjadi, banyak sekolah yang tidak tahu bagaimana menyelenggarakan pendidikan pada saat situasi darurat. Kemudian ternyata yang lain sudah dipelajari, kemudian diterapkan, tapi mungkin belum sampai ke tahap mempersiapkan bagaimana kalau kondisi daruratnya berupa wabah penyakit. Nah, itu mungkin yang juga itu masih kemudian kita juga belajar banyak ya dari dari tingkat nasional maupun sampai daerah-daerah. Itu juga kita mau nggak mau harus menyesuaikan bagaimana ternyata kondisi darurat wabah itu ternyata kan tidak mudah ya. Jadi banyak hal-hal yang harus dipersiapkan juga. Jadi kalau saat ini kalau di nasional kita juga bersama Sekretariat Nasional sedang membantu untuk menyelesaikan SOP untuk bagaimana itu bisa dijadikan panduan dari dinas-dinas terkait untuk tetap menerapkan pendidikan pada saat situasi darurat seperti itu. Apalagi keadaan situasi seperti ini ya Mbak Maulina ya. Ya, seperti ini kan kemarin juga sebenarnya kalau di klaster pendidikan itu kan juga kita juga sering sharing ya bagaimana di beberapa daerah kendalanya apa seperti itu. Mungkin kalau yang mempunyai akses dengan fasilitas telekomunikasi itu mungkin mudah ya untuk berkomunikasi, seperti tadi bisa melalui daring seperti itu. Mungkin kendala-kendalanya bosan, terus kemudian banyak tugas kayak gitu. Nah, ini masih ada banyak PR lagi untuk yang tidak terjangkau. Bahkan kemarin kita membuat survei di Kabupaten Lombok Utara itu 86,6% itu pembelajaran menggunakan non daring atau luring secara offline. Nah, itu juga jadi PR juga. Karena mau tidak mau kan pembelajaran tidak bisa jarak jauh ya.
Nah, itu harus disiasati bagaimana anak-anak tetap belajar dengan menyenangkan, tidak terbebani, tapi tetap ada pembelajaran. Jadi jangan sampai juga terus kemudian anak-anak didiamkan begitu saja dengan alasan karena bencana ya udah sekolahnya libur. Padahal kita kalau di tingkat global itu ada yang namanya zero goals. Zero goals yang pertama itu jangan sampai ada anak yang terluka ataupun yang meninggal pada saat situasi bencana. Kemudian zero goals yang satunya adalah jangan sampai ada hari belajar yang hilang karena bencana. Seperti itu. Ya. Nah, meskipun bencana kita tinggal menyesuaikan metodenya. Dimodifikasi. Yang penting anak-anak tetap belajar. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Nanti insya Allah kami juga akan menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi SPA. Ini untuk tanya-tanya juga gitu ya. Jangan kemana-mana Kawan Global, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok. Kami akan kembali setelah kita simak yang berikut ini.